Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Zaidah, MSI MPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan IPA Institut Pendidikan Nusantara Global. Spesialisasi saya pada bidang fisika. Semua mata kuliah yang pernah saya ampu selama menjadi dosen pada program studi pendidikan IPA tentu sejalur dengan bidang ilmu saya. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu selama menjadi dosen diantaranya Fisika Dasar 1, Fisika Dasar 2, Mekanika, Fisika Modern, dan IPBA. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan PDD UKTPT saya pada bidang pengajaran dengan pemilihan mata kuliah pada semester ganjil, yaitu mata kuliah Fisika Dasar 1. Dengan kode mata kuliah 11502 dan merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan IPA dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Fisika Dasar 1, yaitu mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi penguasaan konsep dasar dan aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari, meliputi analisa besaran dan satuan sekaligus vektor, kinematika gerak dan hukum Newton, usaha dan energi, mekanika fluida, getaran, hukum termodinamika, gelombang, dan bunyi. Guna memahami berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menganalisis definisi besaran dan satuan, prinsip dan penerapan operasi dalam vektor, menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika, kinematika gerak, dan menjelaskan konsep hukum Newton 1, 2, dan 3. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis prinsip dasar tentang usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu menganalisis hukum dan prinsip mekanika fluida. Mahasiswa mampu menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan konsep tentang getaran, menganalisis besaran fisik gelombang, menerapkan konsep gelombang bunyi, beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi pembelajaran pada Fisika Dasar 1 ini yaitu besaran dan satuan sekaligus vektor, kinematika gerak dan hukum Newton, usaha dan energi, mekanika fluida dan penerapannya, hukum termodinamika dengan kegunaannya, getaran gelombang serta pemanfaatannya, dan yang terakhir, gelombang bunyi. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan model problem based learning, di mana dalam model pembelajaran based learning ini mahasiswa dilibatkan untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah sehingga mahasiswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan sekaligus diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, saya juga menggunakan diskusi kelompok, di mana mahasiswa melakukan diskusi bersama kelompoknya untuk mendiskusikan materi atau LKM yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, saya juga menggunakan tanya jawab, di mana dosen mengajukan pertanyaan ke mahasiswa dan mahasiswa menjawabnya. Begitu juga sebaliknya. Dan saya juga menggunakan presentasi. Mahasiswa melakukan presentasi atau perwakilan dari masing-masing kelompok secara bergiliran di depan kelas. Dan terakhir, saya gunakan penugasan, latihan, dan kuis. Penugasan ini saya berikan baik secara individu maupun kelompok, dan latihan mereka berlatih menyelesaikan soal berdasarkan materi yang diberikan oleh dosen, dan kuis biasanya saya lakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui
pemahaman mahasiswa terkait materi yang dipelajari pada hari itu. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan pada sore hari ini berjalan lancar dan sukses. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, baik. Ada yang nggak masuk ke hari ini? Ada, Bu. Siapa? Didi. Berapa orang? 1 orang. Oh ya, kenapa Didi? Sakit. Ya, semoga Didi lekas sembuh ya. Amin. Ya, dan bisa bergabung lagi untuk kita nanti di pertemuan selanjutnya ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Ya, hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 dan 3. Coba mungkin ada yang masih ingat mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3 di antara kalian. Ya, silakan Mediawati. Baik, jadi hukum Newton 1 itu mengatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus berat-berat jika resultan gaya sama dengan 0. Di mana rumus hukum Newton 1 itu sama dengan sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton 2 mengatakan bahwa percepatan sebanding dengan nilai gaya dan berbanding terbalik dengan masa bendanya. Di mana rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan N dikali A. Ya, kemudian hukum Newton 3 mengatakan bahwa jika benda A memberikan F reaksi pada benda B, maka benda B tersebut akan memberikan F aksi pada benda A tersebut, Bu. Di mana rumus hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, bagus sekali ya. Aplaus untuk Mediawati. Ya, baik. Pada pertemuan hari ini itu merupakan pertemuan kita yang ke-6 ya, teman-teman. Dan kita akan memasuki bahasan yang baru, yaitu mengenai materi usaha dan energi. Berbicara tentang usaha dan energi, tentu dalam kehidupan sehari-hari sering kalian dengar kata usaha dan energi ya. Mungkin ada yang tahu pengertian dari usaha dan energi. Ya, silakan ya. Baik, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata usaha, di mana ketika kita ingin menjadi orang yang cerdas, maka kita harus rajin belajar. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin menjadi orang yang kaya, maka kita harus giat dalam bekerja. Energi dan usaha itu sangat berkaitan erat, di mana pengertian dari energi itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan usaha. Ya, oke. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa yang dikatakan oleh Yati tadi, usaha itu didefinisikan berusaha, giat bekerja, seperti itu ya. Dan energi pun erat kaitannya dengan usaha. Tanpa adanya energi, maka kita tidak dapat melakukan usaha. Seperti itu ya. Sama ketika misalnya sebuah motor atau mobil yang mogok karena kehabisan bahan bakar. Ya. Nah, jadi mobil atau motor ini bisa berjalan kalau ada bahan bakarnya. Tapi kalau dia kehabisan bahan bakar atau energi, maka mobil atau motor ini tidak bisa berjalan. Begitu pula dengan kita sebagai manusia. Ya. Ketika kita tidak ada energi, maka
dan energi ini kita dapatkan dari asupan makanan dan minuman setiap hari yang diubah di dalam tubuh kita, sehingga kita dapat melakukan usaha dan energi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu menguraikan pengertian usaha dan energi. Mahasiswa mampu menerapkan hubungan usaha dan energi untuk menyelesaikan masalah fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan usaha yang dihasilkan oleh gaya. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah tahu ya. Namun apakah sama juga pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan pengertian usaha dalam fisika? Nah, untuk menjawabnya silakan perhatikan video di depan. Nah, dari fenomena video di depan, silakan rumuskan masalah dari video di depan. Mungkin ada yang mau mencontohkan rumusan masalahnya? Ya, silakan. Saya di sini yang saya dapat simak yang saya simak video yang pertama dan kedua, rumusan yang masalahnya ya Bu ya. Contohnya itu apa yang membedakan keadaan pada peristiwa yang pertama tadi dengan yang kedua ini? Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang mau memberikan contoh rumusan masalah lagi? Yang kedua siapa? Ya, silakan. Jadi video yang saya simak tadi, saat mengulang tempo apakah dapat dikatakan melakukan usaha, dan mengapa pada peristiwa yang kedua media dapat berpindah? Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang untuk menjawab rumusan masalah yang tadi, silakan kumpul bersama kelompok kalian sesuai dengan kelompok yang sudah kita tetapkan sebelumnya, dan untuk mendiskusikan LKM yang akan dibagikan sekarang. Oke, baik. Gimana diskusinya? Udah 10 menit nih. Kelompok 1 udah selesai? Ya, Nabila kelompok 2? Ya, kelompok 3? Ya, baik. Setelah ini silakan perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi, yaitu apa yang membedakan gambar yang pertama, yaitu mendorong tembok, dengan gambar yang kedua, yaitu mendorong meja. Nah, yang pertama yaitu mendorong tembok dengan sekuat tenaga tapi tidak berpindah, itu sehingga tidak ada usaha. Kemudian yang kedua, seorang anak mampu mendorong meja dan meja mengalami perpindahan. Selain ada gaya yang diberikan pada meja, ada perpindahan juga pada meja tersebut, sehingga dapat dikatakan ada usaha. Di sini saya akan menuliskan rumusnya dari rumus usaha. Yang dimana rumus usaha itu di sini yaitu W sama dengan R dikali D. Yang dimana persamaannya W itu adalah usaha. Sedangkan satuannya di sini adalah joule. Kemudian di sini yaitu F. F di sini adalah gaya dan satuannya Newton.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu D. Nah, D di sini adalah yaitu perpindahan, dan di sini satuannya yaitu adalah N. Ini Ya, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya dari kelompok lain, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya terkait tentang materi kelompok 1 tadi. Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana jika kasusnya itu saya mengangkat balok dari bawah ke atas dan kemudian saya berjalan sambil membawa kotak. Apakah saya melakukan usaha atau tidak? Sertakan alasannya ya. Ya, silakan. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudara kita. Itu menurut saya itu tidak melakukan usaha karena tidak ada perpindahan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, silakan kelompok 1. Baik, tadi sudah dipresentasikan hasil dari kelompok 1 ya. Kita dapatkan bahwa W sama dengan F kali D. Nah, jadi W itu adalah ketika ada gaya yang diberikan, maka ada juga perpindahan ya. Ini vektor gaya dikalikan dengan vektor perpindahan. Jadi vektor dikalikan vektor itu menghasilkan apa? Skalar. Berarti W ini ada besaran skala. Ini gaya ini besaran apa? Vektor. Ini juga besaran vektor karena memiliki arah. Vektor dan vektor itu akan menghasilkan sudut ya, sehingga W masih ingat nggak mengenai berkalian vektor? Oke, kan misalnya vektor A dikalikan vektor B itu akan menghasilkan A kali B cos theta, karena vektor dan vektor ini akan menghasilkan sudut theta. Nah, jadi kita masukkan ya, misalnya W itu sama dengan berarti F kali D cos theta. Oke, pada kasus orang sedang mendorong meja tadi ya. Nah, itu kan di sini seperti ini ya, didorong itu dengan besar gaya F, kemudian mengalami perpindahan sepanjang D gitu ya. Ini dari posisi A ke posisi B, misalnya seperti itu. Nah, di sini karena perpindahannya kan ada perpindahan itu kan searah dengan gaya, ya enggak? Ya, berarti sudutnya berapa di sini? Sudutnya 0. 0 derajat. Oke, kita masukkan di sini ya. W sama dengan F kali D cos 0 derajat. Ini sama dengan F kali D cos 0 berapa? 1. Sama dengan 1. Berarti W sama dengan F kali D. Gitu ya. Jadi rumus ini dari sini ya. Ya. Ini untuk kasus yang perpindahannya itu searah dengan gaya. Ya. Oke, jadi ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Ketika saya mengangkat sebuah kotak, ya. Ketika saya mengangkat sebuah kotak ya atau balok. Oke, ketika saya mengangkat sebuah balok, misalnya ini dari sini ya. Kemudian saya angkat ke atas. Kemudian saya bawa sambil jalan kayak gitu ya? Iya. Iya, saya bawa berjalan. Nah, jadi arah gayanya kan ke atas ya. Ini F ya. Nah, arah perpindahannya kan ke sini karena dibawa jalan, gitu kan? Nah, sehingga
minus sama dengan 0. Berarti tidak ada usaha. Sampai sini paham? Paham. Oke. Lanjut untuk presentasi dari kelompok 3, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 di sini akan menjawab pertanyaan nomor 9 dari LKM yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dan perpindahan 60 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter? Oke, jadi mari kita sama-sama menjawabnya. Kita masukkan dulu rumus dari usaha sama dengan F dikali cos theta dikali jadi F sama dengan 22. Oke, diketahui F sama dengan 22. Apa? Terus selanjutnya apa yang diketahui? Perpindahannya guys. Oke, perpindahannya atau D sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Bergeser sejauh 3 meter. Berarti di sana ada 3. Aduh, salah. Kayaknya perpindahannya yang satu. Perpindahannya itu pas 60. Itu cosnya. Itu theta. Iya, theta. Theta. D. D sama dengan 3 meter. 3 meter. Jangan lupa satuannya ya. Satuannya meter. F-nya sama dengan 22 meter. D-nya 60. 60 setengah. Setengah. cosnya berapa? Setengah. Kedua. Cos 60 berapa? Setengah. Ya. Kita masukkan dulu ya cos. Terus D. Kira. Ya. Cos 60 Derajatnya. dengan itu ya. Ya. Selanjutnya cos 60 Setengah. dikali 3. Coba berapa hasilnya? 22 kali setengah. Berapa hasilnya? Ayo. 33. Setengah. Apa satuannya? Satuannya joule. Betul. Oke. Nah, Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nih dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kalian simpulkan? Baik, saya Bu. Ya, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada materi sore hari ini adalah syarat terjadinya usaha itu ada 2, ada gaya yang bekerja dan juga ada perpindahan, di mana usaha oleh gaya yang bekerja dengan di mana upaya oleh gaya yang bekerja yang searah dengan membentuk sudut 0 derajat menjadi cos 0 sama dengan 1, atau bisa dirumuskan dengan W sama dengan F kali D, di mana W itu sama dengan usaha, F itu sama dengan gaya, sedangkan D itu sama dengan perpindahan. Sedangkan usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan bisa dirumuskan dengan W sama dengan F kali D cos theta. Sekian Bu. Ya, betul sekali ya. Kesimpulan yang bagus ya. Tepuk tangan untuk mengetahui pemahaman kalian hari ini. Ingin melakukan evaluasi ya. Yaitu Ibu akan memberikan kuis. Silakan kuisnya bisa dilihat di depan. Silakan persiapkan kertasnya 1 lembar. Dijawab kuisnya.
Alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sangat Kenapa menyenangkan? karena Karena kita paham, Bu. Alhamdulillah ya. Oke. Mohon nanti di rumah tolong banyak-banyak latihan soal. Dan untuk tugasnya silakan nanti bisa dikerjakan, sudah Ibu share di grup belajar, di grup kelas fisika dasar 1, dikumpulkan minggu depan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.